Coba ingat-ingat, berapa kali kamu meminta maaf untuk kesalahan yang bahkan tidak kamu perbuat, hanya demi menghindari konflik agar orang tersebut tidak pergi. Kamu rela menurunkan ego, mengesampingkan kebenaran, dan mengambil semua beban kesalahan tersebut di pundakmu sendiri. Seolah-olah kata maaf adalah mantra ajaib yang bisa menghentikan segala perdebatan. Namun, jauh di lubuk hatimu, kamu merasa kelelahan. Kamu bertanya-tanya, mengapa selalu kamu yang harus mengalah? Mengapa kedamaian selalu harus dibayar dengan mengorbankan perasaanmu sendiri? Mari kita telusuri lebih dalam. Menjadi pihak yang selalu meminta maaf bukanlah tanda bahwa kamu adalah orang yang lemah. Seringkali ini adalah mekanisme pertahanan diri yang telah tertanam sangat dalam di bawah sadarmu. Setiap kali ada ketegangan, alarm di kepalamu berbunyi nyaring, memaksa kamu untuk segera memadamkan api perselisihan sebelum membesar. Kamu merasa bertanggung jawab atas emosi semua orang di ruangan itu. Jika ada yang marah, kamu merasa itu adalah tugasmu untuk menenangkannya, meskipun kamulah yang sebenarnya terluka dan membutuhkan pengertian. Dalam psikologi, perilaku ini seringkali berakar pada satu ketakutan besar yang disebut sebagai fear of abandonment atau ketakutan akan pengabaian dan ditinggalkan. Otakmu telah belajar mengasosiasikan konflik dengan perpisahan. Bagimu, perdebatan bukanlah sekadar perbedaan pendapat biasa, melainkan sebuah ancaman eksistensial bahwa orang tersebut akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Oleh karena itu, kamu menggunakan kata maaf sebagai tali pengikat yang putus asa, berharap tali itu bisa menahan mereka untuk tetap berada di sisimu. Dari mana datangnya ketakutan ini? Seringkali jawabannya tertinggal di masa kecil. Bayangkan sebuah lingkungan di mana kasih sayang diberikan secara bersyarat. Kamu mungkin tumbuh dengan orang tua atau pengasuh yang hanya memberikan persetujuan dan senyuman ketika kamu menjadi anak yang penurut, tidak banyak menuntut, dan tidak pernah melawan. Sebaliknya, ketika kamu mengekspresikan emosi negatif atau berbuat salah, hukuman yang diberikan bukanlah teguran, melainkan penarikan kasih sayang, keheningan yang dingin, atau ancaman emosional yang mengisolasi dirimu. Kondisi masa kecil tersebut membentuk sebuah cetak biru di otakmu. Otak anak-anak sangat adaptif demi bertahan hidup dan mendapatkan cinta. Otakmu menciptakan rumus sederhana, yaitu cinta sama dengan kepatuhan dan konflik sama dengan kehilangan. Ketika kamu tumbuh dewasa, amigdala di otakmu, yaitu pusat pendeteksi ancaman, menjadi terlalu sensitif. Amigdala ini tidak bisa membedakan antara perdebatan kecil dengan pasangan saat ini dan ketakutan masa kecil saat orang tuamu mengabaikanmu. Keduanya terasa sama-sama mematikan bagi sistem syarafmu. Akibatnya, setiap kali ada perbedaan pendapat sekecil apapun, sistem saraf simpatikmu langsung mengambil alih. Detak jantungmu meningkat, nafasmu menjadi pendek, dan pikiranmu dipenuhi skenario terburuk. Otakmu menyalahartikan ekspresi cemberut
atau nada bicara yang sedikit tinggi sebagai tanda bahaya mutlak. Di titik ini, logika tidak lagi berjalan. Bagian otak rasionalmu lumpuh sementara waktu, dan mode bertahan hidup mengambil kemudi. Meminta maaf secara otomatis adalah cara tercepat yang diketahui otakmu untuk kembali merasa aman. Dalam dunia psikologi trauma, respons ini dikenal dengan istilah fawning. Berbeda dengan respons fight untuk melawan, flight untuk kabur, atau freeze untuk diam mematung. Fawning adalah respons di mana seseorang berusaha menyenangkan orang yang dianggap sebagai ancaman. Kamu menenangkan, menyetujui, dan memohon maaf agar tidak ada serangan lanjutan. Kamu secara bertahap menghapus batasan dirimu sendiri, menyembunyikan opini aslimu, dan mengubah bentuk kepribadianmu agar sesuai dengan apa yang orang lain inginkan darimu. Harga yang harus dibayar dari respons fawning ini sangat mahal, yaitu kehilangan jati dirimu sendiri. Ketika kamu selalu mengalah dan meminta maaf untuk hal-hal yang tidak kamu yakini salahnya, kamu mulai terputus dari suara hati dan intuisi milikmu. Lama-kelamaan, kamu tidak lagi tahu apa yang sebenarnya kamu sukai, apa nilai-nilai yang kamu pegang teguh, atau kemana arah hidupmu. Kamu hidup layaknya bunglon yang hanya berubah warna demi berbaur, tanpa memiliki warna aslinya sendiri. Terus-menerus memendam perasaan dan memaksakan diri untuk meminta maaf, akhirnya akan menciptakan bom waktu. Di balik senyum penurutmu, perlahan tumbuh rasa frustrasi dan kebencian yang tersembunyi. Kamu mungkin mulai membenci orang-orang yang kamu mintai maaf, dan ironisnya, kamu juga mulai membenci dirimu sendiri karena merasa terlalu lemah untuk berdiri tegak. Emosi yang terpendam ini bisa termanifestasi menjadi stres kronis, kecemasan berlebihan, keluhan fisik, hingga depresi yang berkepanjangan tanpa kamu sadari penyebab utamanya. Namun, siklus yang melelahkan ini bisa dipatahkan. Langkah pertama dan yang paling esensial adalah kesadaran. Menyadari bahwa dorongan untuk meminta maaf yang muncul tiba-tiba itu bukanlah kebenaran objektif, melainkan gema dari ketakutan masa lalumu. Ketika kamu mulai merasakan dada yang sesak dan lidah yang gatal ingin mengucapkan kata maaf padahal kamu tidak salah, berhentilah sejenak. Ambil napas panjang. Sadarilah bahwa saat ini, di masa sekarang, kamu sudah dewasa dan aman. Kamu bukan lagi anak kecil yang tidak berdaya. Sekarang adalah waktunya untuk melatih ketegasan emosional, sebuah kemampuan untuk mengekspresikan kebutuhan dan batasanmu tanpa harus menyerang orang lain atau merendahkan diri sendiri. Ketegasan ini dimulai dengan mentoleransi rasa tidak nyaman. Ya, rasanya akan sangat menakutkan saat pertama kali kamu menahan diri untuk tidak meminta maaf secara impulsif. Akan ada gejolak kecemasan di perutmu. Tetapi biarkan perasaan itu datang dan pergi. Pahami bahwa kecemasan itu hanyalah alarm palsu dari otakmu yang sedang beradaptasi dengan kebiasaan baru. Mulailah dengan langkah-langkah kecil untuk menciptakan batasan yang sehat. Gantilah kata maaf
dengan apresiasi ketika situasinya memungkinkan. Misalnya, daripada berkata, "Maaf, aku selalu merepotkanmu," cobalah mengatakan, "Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk membantuku." Perubahan kosakata sederhana ini secara perlahan akan menggeser posisi mentalmu dari seorang korban yang bersalah menjadi seseorang yang menghargai hubungan setara. Kamu akan melihat bahwa komunikasi yang asertif tidak akan menghancurkan dunia atau membuat langit runtuh menimpamu. Seiring waktu, ketika kamu berani menghadapi perbedaan pendapat tanpa refleks meminta maaf, otakmu akan melakukan proses penataan ulang atau neuroplastisitas. Sistem sarafmu perlahan akan belajar sebuah fakta baru yang menakjubkan, bahwa dua orang bisa memiliki pendapat yang sangat berbeda, bahkan bisa saling berdebat, namun tetap bisa saling menghargai dan menyayangi. Konflik bukanlah akhir dari cinta. Perselisihan hanyalah proses alami manusiawi yang justru bisa memperdalam pemahaman satu sama lain jika diselesaikan dengan komunikasi yang matang. Tentu saja, dalam proses menjadi lebih asertif, kamu mungkin akan menghadapi reaksi penolakan dari beberapa orang. Mereka yang sebelumnya diuntungkan oleh kepatuhan tanpa batasmu mungkin akan merasa tidak nyaman dengan perubahanmu. Namun, ingatlah kebenaran pahit ini, bahwa cinta sejati dan persahabatan yang tulus tidak menuntut kamu untuk menghancurkan dirimu sendiri demi mempertahankannya. Jika seseorang memilih pergi hanya karena kamu mulai menghargai dirimu sendiri, maka kepergian mereka bukanlah sebuah kehilangan, melainkan sebuah pembersihan hidupmu. Berhenti meminta maaf untuk kesalahan yang tidak kamu lakukan adalah tindakan keberanian tertinggi dalam mencintai diri sendiri. Kamu pantas memiliki tempat di dunia ini tanpa perlu terus-menerus meminta izin atau pengampunan dari orang lain atas eksistensimu. Berdirilah dengan tegak, miliki kembali suaramu, dan percayalah bahwa kamu cukup berharga terlepas dari persetujuan siapapun. Perjalanan menuju ketegasan emosional memang tidak instan, tetapi setiap langkah yang kamu ambil membawa kamu kembali pada dirimu yang sejati. Mulailah hari ini, jadilah pelindung bagi hatimu sendiri.